Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Putri Maheswari, NPM 100707809. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya pada Seminar Penelitian Nasional Sivitas Akademika yang berjudul Kajian Pengaruh Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kenyamanan Termal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Yang pertama, terdapat latar belakang atau urgensi mengapa saya melakukan penelitian ini. Pada suatu wilayah, RTH merupakan salah satu unsur penting, di mana harus terdapat minimal 30% RTH dalam suatu wilayah atau kawasan. Di mana ada RTH, di situ ada vegetasi untuk melakukan fotosintesis yang berperan untuk memproduksi oksigen, di mana oksigen ini dapat berperan untuk kenyamanan lingkungan. Selain itu, dibutuhkan juga iklim mikro yang nyaman agar masyarakat bisa bermukim serta beraktivitas secara nyaman di lingkungannya. Pada penelitian dahulu terdapat perbedaan suhu udara pada kawasan RTH dan kawasan tanpa vegetasi. Jika dibandingkan, perbedaan maksimum antara wilayah RTH dan wilayah terbangun di wilayah tropis tidak sebesar 4 derajat Celcius. Jika berdasarkan fenomena yang di Kecamatan Banyumanik, sudah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,23%, di mana peningkatan itu disertai dengan perubahan penggunaan lahan terbangun sebesar 12,9% pada 6 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 sebesar 2.018 hektar. Adanya kenaikan suhu pada Kecamatan Banyumanik lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang, di mana kenaikan pada Kecamatan Banyumanik ini yaitu 0,08 derajat Celcius, sedangkan pada Kota Semarang 0,025 derajat Celcius per tahun. Selain itu, masyarakat juga masih cenderung merasa kurang nyaman dengan suhu udara di Kecamatan Banyumanik, sehingga diperlukannya kajian pengaruh keberadaan ruang terbuka hijau terhadap kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pengaruh keberadaan ruang terbuka hijau terhadap kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan 3 sasaran yang akan dicapai. Adapun manfaatnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar pertimbangan perencanaan dan bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan terkait. Selanjutnya ini terdapat kerangka berpikir di mana diawali dengan pada kawasan tersebut dibagi 2 kawasan, yaitu kawasan RTH dan kawasan terbangun, di mana kawasan RTH ini dapat menghasilkan oksigen dan memberikan cooling effect yang berperan dalam menurunkan iklim mikro. Dengan diketahui iklim mikro, maka akan diketahui kenyamanan termalnya yang berguna untuk mewujudkan kenyamanan termal yang nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Adapun metode pendekatannya itu deskripsi kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer, dan data sekunder. Selain itu, untuk mendapatkan iklim mikro dilakukan pengukuran dengan teknik purposive sampling dengan lokasi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan, terdapat 4 metode analisis yang dilakukan, yaitu selanjutnya merupakan hasil dari analisisnya. Di sini terdapat kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Banyumanik, di mana di Kecamatan Banyumanik ini didominasi oleh guna lahan permukiman sebesar 59% dari wilayah. Sedangkan untuk vegetasi atau RTH-nya hanya sekitar 14% dari jumlah wilayah, di mana angka ini masih kurang. Untuk analisis kondisi iklim mikronya terdiri dari temperatur udara, di mana paling tinggi udaranya itu pada siang hari, dan untuk kecepatan anginnya paling tinggi itu pada sore hari di vegetasi sedang, sedangkan kelembapan udaranya paling tinggi yaitu di vegetasi tinggi. Jika dirata-ratakan untuk iklim mikro harian di Kecamatan Banyumanik, suhunya mencapai 27,8 derajat Celcius, untuk kelembapannya 76,35%, dan untuk kecepatan anginnya 1,07 mm per second. Untuk analisis produksi dan konsumsi, berdasarkan analisis produksi dihasilkan produksi oksigen yaitu 259,33 ton per hari, sedangkan untuk konsumsi atau kebutuhan masyarakatnya yaitu 122,754, di mana artinya kebutuhan akan oksigen dari masyarakat sudah dapat terpenuhi oleh RTH existing yang ada di Kecamatan Banyumanik. Selanjutnya untuk analisis THI atau untuk melihat keadaan kenyamanan termalnya. Untuk kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik untuk rata harian pada seluruh wilayah termasuk dalam kategori cukup nyaman, di mana tingkat THI-nya itu adalah 26,5. Sedangkan berdasarkan persepsi masyarakat, 54,5% masyarakat merasa bahwa kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik ini cukup. Namun masih ada 29,3% masyarakat yang merasa masih kurang kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik. Selanjutnya untuk analisis pengaruh keberadaan RTH terhadap kenyamanan termal digunakan analisis regresi sederhana dengan variabel dependen kenyamanan termal dan variabel independen keberadaan RTH. Untuk berdasarkan nilai R-square menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara RTH yang mempengaruhi THI sebesar 40,5%, sedangkan sisanya 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti radiasi dan juga aktivitas masyarakat. Berdasarkan analisis atau UJT, nilai T tabelnya adalah 1,8, sedangkan untuk T hitungnya adalah
2,246, di mana T hitungnya lebih besar dari T tabel, yang artinya terdapat pengaruh antara keberadaan RTH terhadap indeks THI di Kecamatan Banyumanik. Dapat dilihat pada kurva sebagai berikut. Untuk persamaannya dihasilkan persamaan sebagai berikut, yang artinya 26,735 ini merupakan angka konstan, dan jika ada penambahan RTH seluas 1 hektar, maka akan berpengaruh terhadap penurunan indeks sebesar 0,101. Selanjutnya untuk kesimpulannya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, di mana dengan luas RTH yang ada di Kecamatan Banyumanik ini mampu memproduksi oksigen sebesar 259,33 ton per hari, dan juga untuk kenyamanan termalnya mencapai 26,5, yaitu cukup nyaman. Selain itu, terdapat pengaruh antara RTH terhadap kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik atau H1 diterima dan H0 ditolak. Selain itu, kondisi fisik juga cenderung mempengaruhi iklim mikro dan kenyamanan termal di Kecamatan Banyumanik. Untuk rekomendasinya, direkomendasikan untuk penambahan RTH seluas 27-29 hektar, dan juga penambahan tanaman kecil pada rumah-rumah, juga memperbaiki kualitas dan kuantitas RTH itu tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.